Jangan takut, karena mereka menjadi merajalela karena mereka tahu kita takut. That's the only things happen. Orang berani ngebully kita karena mereka tahu kita nggak ngelawan balik, karena mereka tahu kita takut. Kita lawan balik. Kalau ada pemuka agama atau siapapun yang mengkafir-kafirkan orang, yang menghakimi orang, yang pokoknya tidak sesuai dengan NKRI, kita lawan dengan opini-opini kita. Kalau nggak, anak cucu kita mau hidup di mana? Mau seperti apa negara kita? Nggak bisa. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwah. Sebab itu tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Percaya khilafah. Saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Saya terus terang tidak bisa memahami mengapa Felix Young menganggap bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Saya kira Felix harus belajar sejarah soal ini. Coba bayangkan, setelah Nabi Muhammad wafat, bahkan jenazahnya belum dimakamkan, konflik antara kaum muhajirin dengan ansor sudah terjadi. Karena mereka berdebat siapa pengganti Nabi. Ini adalah bukti Nabi Muhammad tidak mewariskan sistem politik. Siapa pengganti Kanjeng Nabi setelah beliau wafat? Nabi tidak pernah mewariskan itu. Bukti sejarah mengatakan Sayyidina Abu Bakar dijadikan sebagai penerus Nabi. Apa yang terjadi? Sa'ad bin Ubadah tidak menerima itu dan tidak mau berbaiat kepada kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Di dalam kitab Al-Tabaqat, jika seluruh umat ini tidak memperdulikan khilafah ini, maka dia sudah menyia-nyiakan pesan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, dia akan melihat ikhtilafan katsiran, akan banyak ikhtilaf, akan banyak firqah dan kelompok. Maka kalian, kata Nabi, aku pesankan alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kenapa yang dia sebut khulafa? Karena yang dia inginkan adalah khilafatun nubuwah. Debat siapa pengganti Nabi. Ini adalah bukti Nabi Muhammad tidak mewariskan sistem politik. Siapa pengganti Kanjeng Nabi setelah beliau wafat? Nabi tidak pernah mewariskan itu. Bukti sejarah mengatakan Sayyidina Abu Bakar dijadikan sebagai penerus Nabi. Apa yang terjadi? Sa'ad bin Ubadah tidak menerima itu dan tidak mau berbaiat kepada kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Di dalam kitab Al-Tabaqat Al-Qadir, Muhammad ibnu Sa'ad menuliskan bahwa pada akhirnya Sa'ad bin Ubadah pergi dari Madinah dan pindah ke Suriah. Penggantinya kemudian Sayyidina Umar dibunuh, katakanlah dibunuh oleh orang Majusi. Setelah itu penggantinya Sayyidina Utsman juga dibunuh. Oleh siapa? Setidaknya menurut kitab Tarikh At-Tabari, yang membunuh Sayyidina Utsman itu adalah juga orang-orang Islam, orang-orang yang juga hidup pada zaman Kanjeng Nabi masih hidup. Secara tega membunuh Sayyidina Utsman yang merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad. Yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jangan kalian pegang dengan tangan, mungkin dia akan lepas. Ampu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Takbir. Setelah itu apa lagi? Pembunuhan terhadap Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali. Lalu terjadi perang Jamal, perang Siffin. Sesama orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah Ta'ala. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Iya, jelas di dalam Al-Quran. Tapi jangan kemudian diolah seolah-olah ada sistem politik bernama khilafah. Belum kita berbicara tentang kekejaman-kekejaman di masa
khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah, Bani Umayyah di Eropa. Kakak membunuh adiknya, adiknya membunuh kakaknya. Belum kita berbicara tentang perang antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah yang dinamakan dengan perang Zab yang terjadi di pinggiran sungai Zab di Irak. Itu perang sesama umat Islam, hanya memperebutkan dinasti. Tuduhan Abbasiyah waktu itu adalah dinasti Umayyah banyak melakukan korupsi. Dinasti Umayyah bukan keturunan asli Nabi Muhammad. Pada saat inilah banyak munculnya hadis-hadis palsu tentang garis keturunan Nabi Muhammad. Lalu ada Dosa terbesar umat ini bukanlah minum khamar, karena dia akan mabuk untuk dirinya sendiri. Andai ada orang berzina, mungkin mudarat itu hanya untuk 2 orang dan 2 keluarga besar. Tapi ketika khilafah ini disia-siakan, maka tak terwujudnya rahmatan lil alamin dirasakan oleh dari sejak mulai ikan lumba-lumba yang dipertontonkan di tengah anak-anak yang mestinya mendapatkan keadilan, sampai kepada anak yatim, sampai kepada anak yang dalam fitrah, sampai kepada alam semesta tidak mendapatkan rahmatan lil alamin. Apa sebabnya? Sebab utama karena tidak tegaknya khilafah di atas. Maka satu-satunya jalan adalah menegakkan yang sudah pernah ditegakkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa an kulli sahabat Rasulullah ajma'in, sampai akhirnya ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Sejak itu Lalu ada orang-orang modern yang kemudian kecewa oleh kekuatan-kekuatan politik di Arab yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu, penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Ini sistem politik biasa, ini bikinan manusia. Jangan kerdilkan Tuhan seolah-olah Tuhan itu menganjurkan satu sistem politik yang pada akhirnya berlumur darah. Jangan kerdilkan semua anjuran-anjuran Kanjeng Nabi kepada umatnya, seolah Kanjeng Nabi mewariskan sistem politik yang pada akhirnya justru membuat sahabat-sahabat terbaiknya itu terbunuh. Umat Islam tercerai-berai, berkeping, hancur seperti anak yatim kehilangan induk. Maka hari ini jika ada orang yang mengatakan rahmatan lil alamin, sanggupkah istriku mengatakan Islam rahmatan lil alamin jika matanya lebih banyak melihat sinetron daripada Al-Quran? Sanggupkah anak-anakku mengatakan Islam rahmatan lil alamin kalau otaknya, kepalanya sudah dicuci, dimainkan oleh game online, PlayStation? Sanggupkah ulamaku mengatakan rahmatan lil alamin kalau kepalanya sudah diisi liberalisme, sekularisme? Sanggupkah umaraku mengatakan rahmatan lil alamin kalau dalam kepalanya bercengkrama demokrasi, liberal, sekuler yang datang dari barat? Maka satu-satunya adalah kembali kepada ajaran Islam. Kalau memang khilafah ini anjuran Islam, semua negara Islam akan memakai sistem ini. Tidak ada satupun sampai sekarang negara dengan mayoritas populasi muslim yang menggunakan sistem politik ini. Karena mereka tahu dan mereka sudah selesai dengan semua itu. Kita sekarang ini di Indonesia yang penuh dengan orang-orang yang baru melek agama, lalu kemudian mau dibodoh-bodohi oleh anjuran politik dari Arab yang sebenarnya sudah tergusur sejak lama. Kalau Anda mengatakan khilafah adalah ajaran Islam, mana aturan-aturannya? Sedang Nabi Muhammad saja tidak membuat aturan-aturan tentang kekuasaan politik. Jadi tolong kepada seluruh umat Islam di Indonesia, jangan mau dibodoh-bodohi oleh Hizbut Tahrir seolah-olah kepentingan kekuasaan mereka itu dilegalisir oleh agama. Anda apapun agamanya, Anda mau Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, kita harus berani ngomong. Benar-benar harus berani ngomong. Untuk apa? Untuk melawan orang-orang yang memang suka ngomong, toanya besar, bicara di mana-mana, mengkafir-kafirkan semua orang,
di luar apa yang dia yakini, yang akhirnya membuat orang-orang bodoh seperti tadi percaya harus memusuhi agama lain, atau percaya harus memusuhi orang lain. Itu yang harus kita lawan. Itu yang harus kita keluarkan opini-opini kita. Karena kalau begini terus, Indonesia mau jadi apa? Jalan gak nyaman, beragama tidak tentram. Indonesia mau jadi seperti apa? Jadi video ini, yuk teman-teman artis, selebriti yang punya toa besar yang bisa bicara, bicaralah. Solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Bicaralah tentang NKRI, bicaralah tentang persatuan. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang tiba-tiba mau ngadu domba, lawanlah dengan wacana Anda sendiri. Jangan cuma diem aja, enggak ya kan? Anda punya suara besar juga. Anda selebgram, lawanlah dengan cara Anda gitu. Jangan takut, karena mereka menjadi merajalela karena mereka tahu kita takut. That's the only things happen. Orang berani ngebully kita karena mereka tahu kita nggak ngelawan balik, karena mereka tahu kita takut. Kita lawan balik, nggak usah dengan perang, angkat senjata, nggak. Dengan opini-opini kita supaya mempersatukan bangsa Indonesia. Itu aja. Jangan cuma diam terus komen, nggak. Kalau ada pemuka agama atau siapapun yang mengkafir-kafirkan orang, yang menghakimi orang, yang pokoknya tidak sesuai dengan NKRI, kita lawan dengan opini-opini kita. Kalau enggak, anak cucu kita mau hidup di mana? Mau seperti apa negara kita? Nggak bisa diam begini. Gila.